wahsyat dasa isa lan wedi sapa sira adasa isa ing pira-pira bebisik min juin saking lapar wa min sibain lan saking wareg farubba mahmasatin mongko terkadang kelaparan, terkadang bukan pirang-pirang, kalau pirang-pirang taksir, tapi di sini disaranya itu maknanya taklil, berarti terkadang. Farubba mahmasatin mongko terkadang kelaparan, syarrun iku luwe elek minatu khomi saking wareg. Takutlah bibisik dari lapar atau warak. Ya kadang lapar itu kadang jelek, kadang warak itu kadang jelek. Warak itu juga kadang jelek. Jadi harus dicermati benar keinginan nafsu itu gimana. Dan terkadang kelaparan itu lebih jelek daripada warak. Kadang taat yang zahirnya itu taat itu kadang jelek daripada maksiat. Kadang ya, kadang ngajar kayak sama bahasa Pakasan, kadang ngajar jadi kiai itu lebih jelek daripada zina. Gimana? Kalau orang memahami ini secara zahir itu mungkin nyangkal. Tapi sebenarnya itu bukan kalamnya, bukan ucapan yang biasa. Ini banyak wali-wali mengatakan itu. Kayak Imam Bushairi. Farubba mahmasatin syarrun minto. Kadang kelaparan biasanya kan bagus puasa atau menahan nafsu. Kadang lebih jelek daripada warak. Dan juga kalamnya Ibnu Athaillah, temannya Imam Bushairi ini. Rubba ta'atin yurithu dzullan wang kisara. Rubba maksiatin yurithu dzullan wang kisara khairun min ta'atin yurithu uluwan wastikbara. Ibnu Athaillah sekali temannya, sama satu guru, muridnya, dua-duanya murid Imam Abdul Abbas Mursi. Kemaksiatan yang menyebabkan orang itu menjadi susah, hina, merasa dirinya hina. Habis melakukan maksiat merasa dirinya hina. Terus, itu lebih baik daripada taat yang menyebabkan orang itu merasa tinggi dan takabur. Rubba maksiatin yurithu dzullan wa kisara khairun min ta'atin yurithu uluwan wastikbar. Jadi maksiat yang menyebabkan dia itu merasa hina, merasa orang itu yang tawadu, merasa tersahanya tobat, itu lebih baik daripada taat yang ujung-ujungnya itu akhirnya sombong. Oh, saya habis melakukan sedekah, habis melakukan menyumbang begini-begini, takabur. Habis mengajar, saya punya santri ribuan, merasa takabur. Itu jelek kayak begitu. Jadi yang dipandang itu bukan taatnya saja, tapi niatnya gimana, terus tujuannya apa. Jadi itu niatnya gimana, terus setelah itu gimana, setelah melakukan taat atau maksiat itu gimana. Karena belum tentu orang yang setelah melakukan maksiat itu akhirnya jelek. Banyak wali-wali itu dicoba melakukan maksiat, tapi tujuannya Allah itu untuk meningkatkan derajat wali itu. Nah, gimana orang bisa tobat, bisa merasakan enak tobat kalau belum maksiat? Tobat itu kan dari maksiat. Tobat itu dari maksiat. Nah, Allah biasanya kadang mencoba bagian wali merasakan maksiat agar bisa merasakan enaknya bertobat. Nah, begitu. Jadi cobaan. Ya nggak masalah. Wali melakukan maksiat itu nggak masalah. Ada cerita begini. Seorang wali itu ditanya, apakah wali itu mungkin melakukan maksiat? Tanya begitu sama santrinya. Mikir, iya apa ya bisa ya? Kekasih Allah kok durhaka kepada Allah. Mikir, nggak bisa menjawab. Akhirnya dia itu, saya lupa, bermimpi atau mendengar suara afaman, bacakan ayat begitu dalam mimpinya.
afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Kalau gampang-gampang terus tanya ayat, siapa yang menguasai nafsu atau setiap jiwa ketika dia itu melakukan, siapa yang menyebabkan itu? Dalil adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu kan. Afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Siapa yang menguasai seorang ketika melakukan? Ketika maksudnya ketika saya melakukan, siapa yang mengendalikan saya? Semua kan Allah Subhanahu wa taala kan. Semua kan Allah Subhanahu wa taala. Allah khalaqakum wa ma taf'alun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Allah khalaqakum wa ma taf'alun. Seperti dia. Terus akhirnya wali sadar, oh berarti wali maksiat itu ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berarti wali bermaksiat itu ya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjalankan kita itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia sadar, oh mungkin bahwa wali itu mungkin bisa dicoba Allah Subhanahu wa taala melakukan maksiat, tapi tujuannya Allah Subhanahu wa taala agar meningkatkan derajat wali ini. Akhirnya menyesal dan merasakan enaknya tobat. Nah, itu sama agar tidak suudzon pada orang yang melakukan maksiat. Jangan suudzon dulu. Mungkin Allah Subhanahu wa taala mencoba orang yang mencoba orang melakukan maksiat untuk meningkatkan dia, bukan merendahkan dia. Nah, itu kitabnya pada samen supaya samen itu tidak suudzon, bukan kok sampai aku gampang melakukan maksiat, nanti barangkali saya itu wali kan nggak apa-apa. Enggak, kitabnya itu agar samen itu bukan suudzon pada wali atau mungkin guru-guru sampean. Tapi jangan ditiru ya. Kalau sama ada orang kelihatannya itu wali tapi kok kata Anda pernah melakukan kemaksiatan, jangan ditiru. Kejelekan itu jangan ditiru, jangan disebar-sebarkan. Ya biar jadi samen itu punya timbangan samen itu syariat itu fikih, yaitu timbangan samen. Ada orang guru samen melakukan maksiat, jangan ditiru, jangan disebar-sebarkan.